Assalamualaikum Bu Kurni. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kinara. Iya, matur nuwun. Kira-kira ada gerakan apa ini kemudian sampai ke sini Pak? Ya, Nuwun sewu Bu Nurul punya waktu luang buat saya sebentar. Monggo. Ini Bu Nurul, ini kan dengan kan selaku wali kelas 4, mungkin saya punya masalah, jadi bisa membantu saya karena ini berkaitan dengan murid kita ya, yang bernama Ahmad, sudah kelas 4. Nah, dia ini permasalahannya nilai agama itu kan selalu kurang baik nilainya ya, karena permasalahannya itu pada si Ahmad ini tidak bisa menulis maupun membaca Al-Quran. Padahal di kelas 4 itu materi Al-Quran itu sudah yang muncul itu ayat-ayat yang agak panjang. Jadi Ahmad ini tidak bisa mengikuti. Nah, mungkin barangkali kedatangan saya ke sini bicara dengan Bu Nurul selaku wali kelasnya bisa memberikan satu pencerahan bagi saya tentang Ahmad ini, bagaimana cara menanganinya itu. Berarti agenda percakapan hari ini kita membahas tentang Ahmad yang belum bisa membaca Al-Quran ya Pak. Iya. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak tahu apa yang Saya harapkan karena ini cuma Ahmad yang tidak bisa mengikuti materi itu, maka harapan saya supaya Ahmad itu bisa seperti teman-temannya bisa mengikuti materi pembelajaran Al-Quran dengan baik, paling tidak ya sedikit bisa membaca maupun menulis meskipun hasilnya belum bisa tidak langsung bisa sempurna. kalau pada saat pelajaran agama itu situasinya seperti apa Pak? Si Ahmad itu ketika pelajaran Ya, sebenarnya sih Ahmad ini bisa mengikuti pembelajaran agama dalam materi lain Bu, ya. Itu sudah terlihat dari kelas sebelum-sebelumnya itu, kayak materi tentang ya fikih itu bisa mengikuti, meskipun bacaannya pun kurang jelas kan. Kemudian intinya dalam kelas itu kecuali Al-Quran itu belum bisa mengikuti. Ketika kita suruh membaca pun ya dia tidak bisa bunyi, nyatanya tidak bisa membaca. Tapi kalau hafalan Al-Quran itu bisa sedikit ya. Kalau hafalan disuruh menulis ya seperti itu. Karena begini Bu, kalau disuruh maju itu ya paling tidak bisa buat apa-apa kalau kita suruh membaca maupun. Kalau menurut Pak Prawi sendiri selaku guru agama, kira-kira hal-hal apa yang mempengaruhi Ahmad itu bersikap atau berbuat seperti itu Pak? Kalau bisa membaca. Ini nanti saya akan coba mencari tahu ya, tapi kata teman-temannya itu memang Ahmad ini karena rumahnya jauh dari TPQ sendiri, dia itu tidak bisa kalau temennya itu semuanya melaksanakan kelas sore atau TPQ, pembelajaran TPQ, teman-temannya bisa karena ini teman-temannya juga mengatakan kalau dia itu rumahnya jauh dari TPQ, mungkin itu yang membuat dia malas atau gimana, ini saya kurang tahu. Makanya nanti saya akan mencoba datang ke rumahnya ataupun saya gali sendiri kenapa Ahmad itu tidak seperti teman-temannya, tidak ikut sekolah TPQ gitu. Selain tadi saya ya itu langkah awalnya, saya sebenarnya mau tanya, mau gali informasinya dari Ahmad sendiri. Kemudian kalau nanti sudah ada informasi yang berkaitan dengan orang tuanya, berarti saya nanti mengkomunikasikannya dengan orang tuanya. Berarti misalkan sekarang situasinya jelas Ahmad itu lebih banyak diam ketika
dijalaninya nanti pada orang tua. Tentunya saya sudah menyiapkan satu rencana dulu. Sebenarnya saya punya rencana bagi anak-anak yang kurang bisa membaca ataupun menulis Al-Quran itu nanti saya harus mengadakan satu ekstra ataupun jam khusus untuk memotivasi anak ataupun mewajibkan, barangkali sampai mewajibkan anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran untuk ikut jam ekstra. Saya sebut jam ekstra saja ya, ekstra wajib bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran dan menulis untuk bisa ikut ekstra bahasa tulis Al-Quran. Jadi nanti Pak Prawi ada program kegiatan ekstra wajib gitu ya, bagi anak yatim. Nah, kira-kira bagaimana jenengan memastikan agar program jenengan itu tetap berjalan, tidak ada halangan anak mogok di tengah jalan, tetap semangat anak berada sesuai fungsi. Ya. Nanti saya akan atur waktu ya, paling tidak setelah jam selesai pembelajaran seluruhnya, maksudnya ya jam pulang, bagi anak-anak yang khusus untuk diwajibkan untuk ekstra tidak diwajibkan untuk pulang. Jadi artinya meskipun 30 menit lamanya itu paling tidak memberikan efektivitas bagi mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran bahasa Al-Quran. Harapannya Pak Prawi tadi si Ahmad juga bisa membaca dan menulis Al-Quran ya Pak. Jadi kira-kira tapi dengan program ekstra ini kan anak bisa lebih membaca Al-Quran. Nah, ada alternatif lain tidak Pak untuk solusi dari permasalahan dengan selain dengan kegiatan ekstra? Saya rasa itu solusi yang terbaik bagi saya, karena meskipun ini apa namanya ya, karena saya ingin mereka juga yang anak-anak ini, terutama Ahmad ini yang belum bisa baca tulis Al-Quran, supaya bisa mengikuti teman-temannya begitu. Kira-kira kalau begitu, misalkan Pak Prawi sudah siap ini dengan kegiatan ekstranya, berarti nanti kira-kira siapa saja yang nanti Pak Prawi bisa membantu? Saya perlu atau Ya, karena pun dulu sebagai wali kelas di kelas 4 ini mungkin program saya ini akan saya lakukan kegiatan kelas 4, 5, 6 tentunya. Mungkin yang kelas rendah mungkin tidak diwajibkan ya, boleh mengikuti. Nah, ini untuk jumlah itu saya minta dukungannya, kemudian saya nanti akan berkoordinasi ataupun minta dukungan kepala sekolah juga ini, karena ini juga program yang berkaitan dengan sekolah, maka saya akan minta izin kepala sekolah ya, mungkin tidak lama lagi ataupun besok segera saya akan kondisikan dengan, artinya kita akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah dulu. Maka yang penting guru mendapatkan sudah memberikan izin ataupun sudah memberikan dukungan kepada saya, maka saya akan minta dukungan kepala sekolah untuk merealisasikan rencana saya. siapa tahu juga itu nanti jadi program sekolah kedepannya ya Pak ya. Iya. Jadi anak-anak sudah sekolah ini bisa lebih baik dalam membaca dan menulis Al-Quran gitu ya Pak. Insya Allah. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi Pak? Bagaimana kesimpulannya dari percakapan kita, apa cukup atau ada solusi lain lagi? Saya rasa apa namanya, tidak ada lagi yang saya mengaku karena sudah jelas. Kita akan menyelesaikan masalah itu dengan program baru tadi yang sudah saya sampaikan ke Nurul tentang apa namanya dukungan dari seluruh, bukan panjenengan saja ya sebagai wali murid, tapi guru-guru yang lain juga, terutama kepala sekolah. Insya Allah besok mulai saya laksanakan dengan koordinasi kepala sekolah. Jadi solusinya nanti tetap dengan mengadakan kegiatan ekstra wajib ya Pak. Jika nanti ke depannya anak-anak dengan solusi dari permasalahan yang dengan sampaikan nanti, anak-anak bisa lebih
dari mungkin silakan Pak Ramito. Ini dari saya selaku pengamat ya, Pak Tim ya. Jadi apa yang saya amati, saya sampaikan antara Pak Ramito sebagai koci dan Bu Nurul sebagai host. Di sini sudah terjalin komunikasi yang aktif dan kemitraan ya, artinya sudah batasan atau pesan. Kemudian dari koci sudah mengutarakan dengan jelas-jelasnya sehingga coach ini bisa memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan alur cerita. Jadi tadi coach sudah menyampaikan tujuan yang disampaikan koci datang ke sini, kemudian bisa menjadi potensi pertanyaan yang potensi nantinya koci bisa memberikan mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian ada pertanyaan pemantik tentang rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh koci sampai dengan komitmen apa yang akan dibuat atau dilakukan oleh koci itu dari coach, sehingga bisa ditarik kesimpulan bersama. Koci menyampaikan kesimpulan dan menyampaikan perasaan yang dihasilkan dari percakapan pada kesempatan kali ini. Demikian dari pengamat, saya selaku pengamat menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Demikian dulu Pak Ramito. Mohon maaf. Waalaikumsalam.